أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang mulia ini, di tempat yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat untuk bernapas. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat untuk bernapas. Seandainya kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa bernapas 1 menit saja, bagaimana kondisi kita? Bagaimana keadaan kita? Maka ini harus kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang masih mampu dan kuatkan iman kita. Berikan kita napas sehingga kita bisa beribadah, menjalankan perintahnya, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas baginda kita, qudwah kita, uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini adalah tentu tema yang sangat menarik untuk kita evaluasi diri kita bersama-sama, muhasabah diri kita bersama-sama, yang mana tema ini merupakan sebuah introspeksi bagi kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun temanya adalah janji-janji Allah kepada makhluknya, janji-janji Allah kepada hamba-hambanya. Ketika Allah berjanji kepada makhluknya, ketika Allah berjanji kepada hamba-hambanya, maka itu pasti terjadi. Maka itu pasti akan terjadi dalam diri kita. Tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah tertunda. Itulah Allah ketika berjanji kepada hamba-hambanya. Beda kalau manusia. Ketika manusia berjanji kepada manusia, mungkin bisa meleset, mungkin bisa tepat on time dan tertunda. Itulah manusia. Kenapa? Kita adalah manusia yang tentu banyak kehilapan kita. Kita bukan sempurna.
Makanya kalau kita ingin berjanji, harus berusaha untuk menepati janji kita, agar tidak ada timbulnya kekacauan, timbulnya pertengkaran, timbulnya permusuhan. Inilah manusia. Ketika berjanji kepada manusia lainnya, maka kadangkala mereka enggak on time, kadangkala mengulur waktu, kadangkala enggak tepat janjinya, karena kita manusia. Tapi kalau Allah berjanji kepada makhluknya, maka pasti terjadi dan pasti tepat waktu. Hadirin rahimakumullah, adapun janji Allah dalam Al-Quran banyak sekali. Begitu banyak Allah berjanji kepada hamba-hamba dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk resapan diri kita, untuk muhasabah diri kita. Yang pertama adalah dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berjanji kepada hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini janji Allah yang pertama kepada hamba-hambanya. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Wahai hamba-hambaku, jika engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum. Aku pasti tambahkan nikmatku kepadamu. Ini janji Allah enggak main-main, Bapak Ibu sekalian. Allah jelas mengatakan, wahai hamba-hambaku, jika engkau bersyukur kepadaku, mensyukuri nikmatku, maka pasti aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi sebaliknya, jika engkau ingkar, jika engkau kufur kepadaku, maka siaplah azabku sangat pedih. Ini janji Allah yang pertama dalam Al-Quran. Berjanji kepada hamba-hambanya untuk apa? Untuk kita mensyukuri hidup kita. Jangan banyak berkeluh kesah, jangan banyak putus asa, jangan banyak bersedih. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Terima apa yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah sangat tahu, Allah lebih tahu apa yang hambanya butuhkan kepadanya. Tentu adalah kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah pasti akan tambahkan nikmat tersebut. Hadirin rahimakumullah. Syukur yang pertama adalah ketika Allah kasih kita kesehatan. Untuk apa kita gunakan saat ini? Mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, menolong manusia yang membutuhkan pertolongan kita. Inilah sehat yang kita punya. Untuk apa? Untuk kita gunakan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah sehat kita yang Allah berikan kepada kita. Gunakan dengan baik, dengan maksimal, dengan positif. Untuk apa? Mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau kita sehat, Allah kuatkan kaki kita untuk ke masjid, Allah kuatkan tangan kita untuk mencari nafkah, tapi kita tidak menggunakan dengan baik, dengan maksimal, dengan semaksimal mungkin, maka nanti kalau kita sakit, kita muhasabah diri kita. Kemarin ketika sehat, kemana aja kalian? Kemarin ketika sehat, kenapa enggak ke masjid? Kemarin ketika sehat, kenapa enggak menolong orang? Harus introspeksi diri kita.
Inilah nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Gunakan dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah ketika Allah berikan kepada kita rezeki yang lebih, harta yang lebih, kita harus mensyukuri dengan cara apa? Dengan cara berbagi, dengan cara peduli, dengan cara menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Itulah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, syukur yang luar biasa, yaitu nikmat harta kita. Kita infakkan harta kita untuk yang membutuhkan pertolongan kita. Biar apa? Biar rezeki kita menjadi rezeki yang barokah untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan untuk istri dan keluarga kita. Kita bersyukur kepada Allah, infakkan kepada orang lain, infakkan kepada yang membutuhkan pertolongan kita. Kenapa? Jelas sekali ini, semakin sering kita bersedekah, sering kita menolong orang dengan rezeki kita miliki, maka Allah tidak akan pernah lupa kepada hamba-hambanya. Allah akan selalu menolong hamba-hambanya. Seperti Rasulullah bersabda, wa anallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni ahihi. Rasulullah bersabda, Allah akan selalu menolong hamba, akan pasti menolong hambanya, ma damal abdu fi auni ahihi, apabila hamba tersebut menolong saudaranya. Rasulullah bersabda seperti ini, rahimakumullah. Jadi jangan pernah kita enggan untuk saling menolong. Jangan pernah kita susah untuk saling menolong. Mari perbaiki hubungan kita sama manusia. Hablum minallahnya kuat, begitulah kuat juga. Hablum minallah, hablum minan nas. Insyaallah kita seimbangkan. Untuk apa? Untuk menjaga keberkahan dalam hidup kita. Maka kalau kita punya rezeki lebih, mari kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita seperti itu, rezeki akan datang terus kepada kita. Rezeki akan berkah kita rasakan. Karena apa? Kita mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kita tidak bersyukur, Allah berikan kita kesehatan, kita enggak mau beribadah, kita enggak mau sholat, kita enggak mau ke masjid. Allah kasih kita rezeki, kita enggak mau bersedekah, kita enggak mau berinfak, kita enggak mau nolong orang. Maka apa yang terjadi? Inna azabi lasyadid. Allah akan menegur kita. Allah akan memperingatkan kita. Mungkin kalau kita enggak mau bersedekah, enggak mau nolong orang, mungkin Allah akan menegur kita apa? Lewat mungkin kita kehilangan harta, kita mungkin kemalingan, kita mungkin kebakaran. Itu cara Allah menegur hamba-hambanya. Biar apa? Biar mereka kembali kepada Allah. Wahai hambaku, itu rezeki amanah dariku. Wahai hambaku, itu rezeki amanah dariku. Jagalah itu amanah. Tapi kita tidak amanah. Justru kita ingkar kepada Allah. Kita kufur kepada Allah. Maka Allah pelan-pelan ambil harta kita. Allah pelan-pelan tegur kita. Allah pelan-pelan kasih kita peringatan. Itu di dunia dulu, Pak. Itu baru di dunia. Apalagi nanti di akhirat lebih susah lagi kita hidupnya, Pak. Maka mari, selama Allah berikan kita nikmat, Allah titipkan kita amanah, jangan sekali-kali mengabaikan amanah Allah. Jangan sekali-kali kita jauh dari amanah Allah. Mari kita jalankan amanah Allah dengan sebaik mungkin agar hidup kita menjadi berkah bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin.
Ini pertama, janji Allah kepada makhluk-makhluknya. Bersyukurlah kepadaku, maka pasti aku ketambahkan nikmatku kepada kamu. Tapi kalau kalian tidak bersyukur kepadaku, maka tunggulah azabku sangat pedih. Tunggulah teguranku, kata Allah. Tunggulah peringatanku. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua adalah janji Allah kepada makhluknya. Janji Allah kepada hambanya apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman. Apa kata Allah dalam Al-Baqarah 152? Allah berfirman, "Fazkuruni askurkum washkuruli wala takfurun." Sekali lagi, "Fazkuruni askurkum," kata Allah. Wahai hambaku, ingatlah aku, kata Allah. Ingatlah aku, askurkum, maka aku pasti akan ingat kalian. Ini perhatikan janji Allah yang kedua. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Allah mengatakan, "Fazkuruni askurkum." Wahai hamba-hambaku, ingatlah kepadaku, zikirlah kepadaku, maka aku pasti akan ingat kepada kalian. Ini Allah tegas, rahimakumullah. Allah jelas mengatakan kepada hambanya, wahai hambaku, ingatlah Allah, ingatlah aku, maka aku pasti akan hadir untuk mengingat kalian. Akan hadir ketika kalian dalam keadaan susah, akan hadir untuk mudahkan urusan kalian. Tapi apa? Ada syaratnya. Apa syaratnya? Ingatlah Allah. Zikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah dimanapun kalian berada. Di rumah, di masjid, di kantor, bahkan mau kerja pun, gantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti Allah akan melindungi kita. Pasti Allah akan menjaga kita. Pasti Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Satu pak syaratnya, ingatlah kepada Allah yang menciptakan kita. Ingatlah kepada Allah yang memberikan kita rezeki. Ingatlah kepada Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Jangan sekali-kali jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari Allah, maka kita akan lupa arti kehidupan yang sebenarnya. Mari ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Di kantor kita, di rumah kita, bahkan di jalan pun kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di kantor lupa sama Allah, jauh dari Allah, maka akan muncul rasa-rasa untuk kita korupsilah, kita zolimi orang, kita ngambil hak orang, kita ngambil bagian orang. Kenapa? Kita lupa sama Allah, lupa porsi kita, lupa tugas kita. Tidak mungkin orang itu korupsi kalau dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia lupa kepada Allah, timbullah niat yang jahat dalam dirinya. Sehingga apa? Mereka berbuat zalim. Mereka ngambil harta orang, mereka ngambil hak orang, mereka ngambil bagian orang. Kenapa? Karena dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di pasar, Pak. Walaupun kita di pasar ingat sama Allah, jangan sampai kita lupa kepada Allah. Kalau kita di pasar berjualan lupa sama Allah, maka kita akan mengurangi timbangan kita, membohongi para pembeli, mencurangi barang-barang kita. Pak, kenapa? Kita lupa sama Allah. Enggak tahu apa tujuan hidup kita ini untuk dapat keberkahan. Sehingga apa? Mereka melakukan kecurangan-kecurangan.
kemaksiatan, kejahatan. Karena apa? Mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin dekat sama Allah, Allah cinta sama kita, Allah rindu sama kita, ingatlah Allah dikala kita sholat. Ingatlah kepada Allah dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah. Hidup ini enggak akan selama-lamanya, Pak. Hidup ini hanya sebentar saja, Pak. Tidak akan selama-lamanya, sebentar saja. Kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana amal kita? Bagaimana pertanggungjawaban kepada Allah? Maka jangan sekali lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah dikala kalian sholat. Kenapa ketika sholat? Karena sholat adalah penghubung kita, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita yakin bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang kecil, sujud kepada Allah, mengabdi kepada Allah, hanya hidup pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua hidup kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kebahagiaan, yang menciptakan kesedihan, yang memberikan ujian dan musibah hanya Allah. Hanya Allah semata. Kita hanya hamba yang kecil. Tidak bisa kita melawan Allah, tidak bisa. Kenapa? Allah yang menggerakkan hidup kita. Allah yang menggerakkan kemana kita melangkah. Jadi kalau kita ada ujian, kalau kita ada musibah, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sering kita merenung, sering kita frustasi, putus asa, sering kita menangis. Apa yang kita tangisi? Menangisi takdir kita yang mungkin kurang baik, ya Pak ya. Kok saya hidupnya begini? Kapan berubah ya Allah? Saya berdoa terus, kenapa belum dikabulkan? Ini manusia Pak ya. Bayangkan Pak, ini manusia. Ketika Allah belum kabulkan doanya Pak, Masya Allah ya, rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin tahajudnya, setiap malam doa sama Allah, minta hajatnya dikabulkan. Tiap hari sholat jemaah, Masya Allah. Tapi ketika Allah kabulkan doanya, ketika Allah terima kabulkan apa yang mereka minta, mereka lagi lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia jabatan yang dia minta, Allah berikan dia harta yang dia minta. Tapi justru dengan harta itu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih dia jabatan pekerjaan, lama-lama dia lupa ke masjid ya Pak ya. Jarang sekali dia berjemaah, sibuk lagi sama urusan dunia, sehingga apa? Melupakan tugasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita khawatirkan dalam hidup kita, Pak. Kenapa ini nyata, Pak? Ini fakta. Banyak manusia seperti ini, Pak. Menangis kepada Allah, bersujud kepada Allah, mengemis kepada Allah. Untuk apa? Untuk diterima hajatnya. Ketika Allah kabulkan permintaannya, mereka mulai pelan-pelan meninggalkan perintah Allah karena sibuk dengan urusan dunia. Inilah yang kita antisipasi bersama-sama. Maka mari Pak, apapun hidup kita, apapun musibah kita, kita harus menjalani dengan ikhlas, menjalani dengan ridha, menjalani dengan ikhlas karena Allah. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban yang berat kepada hambanya kecuali Allah tahu. Allah bisa melihat bahwa hambaku pasti bisa keluar dari masalah ini. Hambaku bisa menyelesaikan masalah ini.
Jadi Pak, apapun masalah kita, mau besar, mau kecil, yakin kepada Allah bahwa semua pasti ada solusinya. Semua pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin Allah menguji hambanya kalau hamba itu tidak mampu. Allah, saya yakin kepada kita, kamu pasti bisa kok. Bisa kamu teruskan. Tapi kita enggak kuat Pak ya. Kita enggak kuat menghadapi masalah kita Pak. Belum dari anak kita, belum dari istri kita, dari tetangga kita Pak ya. Luar biasa masalah kita Pak. Tapi Allah yakin, wahai hambaku, engkau pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Karena saya yakin bahwa kamu bisa menyelesaikan ini masalah. Maka apa cara kita menanggapinya? Harus kita bersabar. Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, kata Allah. Kabar gembira, kata Allah. Kabar gembira bagi siapa? Hamba-hambaku yang bersabar. Kapan kita bersabar? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar gembira bagi hamba-hambaku yang bersabar, kata Allah. Yang mana ketika aku berikan dia musibah, ketika aku berikan dia ujian, ketika aku berikan dia cobaan, qalu, dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini semua milik Allah. Ini semua milik Allah. Dan pasti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terus lantas apa yang kita sombongkan Pak Ibu sekalian? Tidak ada. Semua milik Allah. Semua titipan Allah. Dan pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita sombongkan tidak ada Pak. Harta milik Allah. Anak milik Allah. Istri milik Allah. Jabatan milik Allah. Semua milik Allah. Allah hanya menitipkan kepada kita. Wahai hambaku, ini anak yang bagus, anak yang soleh. Kau jaga anak ini. Jagalah anak ini. Bimbinglah anak ini, kata Allah. Tapi kita Pak sebagai orang tua Pak ya, kadang gondok ya, kadang kesal dengan tingkah laku anak kita. Kita suka marah-marah. Kita enggak peduli dengan dia. Kita tinggalkan dia. Tapi apa Pak? Itu adalah amanah Allah. Titipan Allah yang harus kita jaga, harus kita didik, harus kita bimbing Pak. Tapi kalau ada anak kita nakal, mungkin angkor nakal, harus kita bersabar sebagai orang tua. Inilah cara Allah menguji kita. Lewat anak kita mungkin yang kurang baik, kurang soleh, harus sabar menerimanya, pelan-pelan mendidiknya. Jangan kita jangan kita masa bodoh. Anak kita nakal, biarkan saja, ngapain capek saya ngurusnya. Saya kesal ngurusnya, biarkan. Mau pulang kapan, biarin aja. Enggak pulang, biarkan saja. Kita Pak, jangan seperti itu Pak. Anak butuh cinta kita. Anak butuh perhatian kita. Anak butuh curhatan kita. Jadi mari kita merenung bersama-sama. Anak itu titipan Allah, amanah Allah. Jangan sampai nanti kita menangis, kita menyesal ketika Allah ambil itu anak. Kita belum bisa membahagiakannya. Kita marah-marah terus kepadanya, kesal kepadanya. Allah ambil tuh anak Pak. Nangis kita Pak, nangis kita. Ya Allah, saya belum bisa membahagiakan dia ya Allah. Saya kesal sama dia ya Allah, tapi engkau selalu ambil dia ya Allah. Nyesal kita Pak, nyesal kita. Maka ketika Allah kasih kita anak,
Kita mari jaga anak kita, didik dengan baik, dengan sabar, dengan ikhlas, tanpa emosi, tanpa kekerasan. Kenapa? Itu milik Allah. Jaga, rawat dia baik-baik. Kenapa? Itu titipan Allah kepada kita, Pak. Jangan sampai Allah murka kepada kita karena kita tidak sayang kepada anak kita. Jangan sampai Allah murka kepada kita karena kita enggak sayang sama istri dan suami kita. Hati-hati. Mari kita jaga bersama-sama. Saling menjaga, saling penuh cinta antara keluarga kecil kita. Kenapa? Semua titipan Allah kepada kita. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa, Pak. Kecil di mata Allah. Allah ambil sekarang, bisa Allah ambil semuanya. Maka mari kita jaga bersama-sama titipan Allah ini. Hadirin rahimakumullah. Inilah janji Allah kepada hamba-hambanya. Untuk apa? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan mengingat kita dimanapun kita berada. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pasti akan mudahkan segala urusan kita. Ingat kepada Allah, Allah pasti akan jaga dan lindungi kita. Kenapa? Ini janji Allah. Janji Allah tidak akan pernah meleset. Janji Allah tidak akan pernah tertunda. Pasti akan terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah. Adapun janji Allah yang ketiga dalam surah Ghafir ayat 60, Allah mengatakan, surat Ghafir 60, Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Ini kata Allah, Pak. Bukan kata saya ya, kata Allah. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Wahai hambaku, mintalah kepadaku, maka apa? Pasti aku akan kabulkan doamu. Wahai hambaku, mohonlah kepadaku, mintalah kepadaku, maka pasti akan kukabulkan doa-doamu. Ini janji Allah, Pak. Tidak mungkin Allah meleset, Pak. Tidak mungkin Allah berbohong, Pak. Janji Allah pada makhluknya. Aku pasti kabulkan doamu, kata Allah. Pasti kabulkan hajatmu, kata Allah. Pak Ustadz, ya kenapa? Kenapa Ustadz ya? Saya minta terus sama Allah. Setiap malam minta sama Allah. Habis minta sama Allah. Tapi kok belum dikabulkan ya Ustadz? Ada apa ya? Ustadz, kenapa ya? Saya sudah bertobat sama Allah. Perbaiki sholat saya. Doa terus, tapi sampai sekarang belum dikabulkan doa saya. Ustadz, kenapa? Inilah sebagai perenungan kita bersama-sama. Hadirin rahimakumullah. Apapun yang kita minta, mau besar, mau kecil, pasti Allah kabulkan doa kita. Kenapa Allah belum mengabulkan doa kita? Kenapa Allah belum mengabulkan hajat kita? Kita introspeksi diri kita bersama-sama. Mungkin dalam diri kita ada orang yang pernah kita zolimi. Mungkin dalam diri kita ada orang kecewa sama kita. Mungkin dalam diri kita banyak kemaksiatan, banyak kehilapan, banyak dosa-dosa kita lakukan. Harus perbaiki diri kita. Muhasabah diri kita. Merenung. Ya Allah, kenapa kok belum dikabulkan doaku? Ya Allah, berpikir Pak. Kita tengok ke belakang. Lihat ke tengah kita. Apa ada yang saya kecewain ya? Apakah ada hutang yang belum saya bayarkan? Apa saya lupa? Pikir lagi Pak, tengok ke belakang Pak. Apa saya mungkin kurang dulu bakti kepada orang tuaku ya Allah? Bakti kepada istriku, suamiku ya Allah? Kepada anakku ya Allah? Kita tengok diri kita masing-masing.
Mungkin ada yang kecewa sama kita. Kita zolomi dia, kita ambil hak dia, kita ambil bagian dia, kita kecewakan orang tua kita atau istri kita mungkin. Itulah asbabnya Allah menunda doa-doa kita. Biar apa? Biar kita berpikir. Allah kasih kita otak, Allah kasih kita pikiran untuk berpikir, untuk merenung. Oh benar, ternyata saya zalim kepada istri saya. Ternyata saya zalim kepada anak saya, zalim kepada tetangga saya, zalim kepada orang tua saya. Ini mungkin asbabnya Allah tunda doa saya. Hadirin rahimakumullah. Mari kita berkaca bersama-sama, muhasabah diri kita bersama-sama. Allah mungkin tidak mengabulkan doa kita. Mungkin Allah kabulkan hari ini, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bahkan bisa tahun depan. Allah akan kabulkan doa kita di saat waktu yang tepat. Waktu kapan? Ketika kita sudah merenung, berpikir, oh ini salah saya. Ternyata saya banyak dosa, ya Allah. Suka menzolimi istriku, ya Allah. Nyakiti istriku, ya Allah. Nyakiti suamiku, ya Allah. Nyakiti anakku, ya Allah. Kita harus sholat. Kita harus sholat kita harus sholat taubat. Taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Allah. Wahai orang beriman, tobatlah kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Mungkin dengan kita sholat taubat, Allah akan kabulkan doa kita. Mari Pak, kita sholat taubat. Atas apa? Atas dosa-dosa kita. Ya Allah, mungkin Engkau tidak mengabulkan doaku, ya Allah. Kita minta kepada Allah ketika taubat, minta kepada Allah. Biar apa? Biar Allah hilangkan semua kesulitan kita melalui sholat taubat. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Inilah janji Allah yang ketiga. Apa itu? Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka pasti aku akan kabulkan doa-doa kalian. Tidak mungkin Allah akan menunda doa kita. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita sampai kita berpikir, sampai kita merenung atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Inilah manusia, Pak. Kalau dia bukan manusia, Pak, enggak mungkin dia akan berbohong, Pak, ya. Inilah manusia, Pak. Maka apa Nabi bersabda? Apa kata Nabi? Kullu bni Adam khata, kata Nabi kita Muhammad SAW. Setiap manusia, setiap anak Adam adalah tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya hilaf, tempatnya maksiat. Ini manusia, Pak. Wa khairul khata'ina tawwabun, kata Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebaik manusia yang salah adalah mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Inilah manusia, Pak. Tempatnya salah wajar manusia, tempatnya dosa wajar, Pak, kita manusia. Tempatnya maksiat wajar, Pak, kita manusia. Tempatnya berbohong wajar, Pak, kita manusia. Tapi Allah kasih kita kesempatan. Apa itu kesempatannya? Kita disuruh bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita, atas maksiat kita, atas kebohongan kita. Maka Allah pasti akan ampuni dosa-dosa kita. Allah pasti akan terima taubat kita. Tapi dengan syarat taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Jangan tobat sambal. Hari ini tobat, ntar begitu lagi. Tobat lagi, begitu lagi.
taubat lagi, begitu lagi Pak. Itulah manusia Pak. Hari ini ya Allah, dosaku banyak ya Allah, ampuni hamba ya Allah, taubat kepada Allah. Besok ada peluang kejahatan, ngelakuin lagi tuh kejahatan Pak ya. Itulah manusia, namanya taubat sambal. Pada banget, ntar nyobain lagi. Gitulah Pak ya, itu manusia. Maka mari kita belajar memperbaiki hati kita, meluruskan hati kita untuk kita belajar namanya taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang taubat dengan nasuha, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah akan buka pintu-pintu rezekinya. Karena apa? Mereka mengakui bahwa mereka salah. Mereka banyak dosa. Mereka suka pembohong, pendusta. Mereka suka zalim kepada manusia lainnya. Dan mereka akui itu semua sehingga mereka bertaubat yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba-hamba yang taubatan nasuha, sehingga Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allah akan buka pintu-pintu rezekinya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Rahimakumullah. Terakhir Pak, terakhir janji Allah kepada manusia terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun," kata Allah. "Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Mereka tidak akan Allah uji. Mereka tidak akan Allah azab. Kalian tidak akan aku azab kecuali wahum yastaghfirun, kalian bertaubat kepadaku. Allah tidak akan mengazab kita Pak Ibu sekalian. Tidak akan memberikan kita ujian yang besar, azab yang besar. Wahum yastaghfirun, kalau kita enggak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Mumpung Allah masih kita kesehatan Pak, masih kita kesempatan kesehatan, kekuatan, bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita biarkan sebuah kemungkaran dalam diri kita, lingkungan kita Pak. Misalkan di kampung ini, di komplek ini ada orang yang bermaksiat, tegur Pak. Jangan biarkan dia. Biarkan saja, dia siapa? Bukan anakku, kita nggak boleh seperti itu Pak. Kalau kita lihat kemungkaran, kita tegur Pak. Man ro'a minkum munkarun, kata Nabi kita. Man ro'a minkum munkarun. Barang siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadih, maka cegahlah dengan tangan kalian. Fa illam yastati, kalau enggak bisa, fa bilisanihi, dengan lisan kalian. Fa illam yastati, enggak bisa juga, fa biqalbihi, dengan hati kalian. Jadi Pak, kalau kita lihat kemungkaran dalam lingkungan kita, komplek kita Pak, jangan kita bodoh amat. Jangan kita enggak peduli. Saling menasehati. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menasehati, saling mengingatkan. Wahai teman, itu enggak baik. Wahai bapak, itu enggak bagus. Saling menasehati Pak. Jangan sampai datang azab Allah kepada kita semua. Kenapa? Karena ulah salah satu warga kita yang berbuat kemungkaran, sehingga semua kena azabnya, kena lukanya. Kenapa? Kita enggak mencegah itu kemungkaran. Kita enggak mencegah itu kejahatan. Padahal kita tahu itu enggak baik, itu enggak bagus, tapi kita biarkan saja masa bodoh. Jangan sampai azab Allah
mendatangkan kepada kita semua. Semua Pak, semua kena Pak. Walaupun satu pelaku dosa tapi kita enggak mencegahnya, maka Allah akan menegur kita semua Pak. Kenapa? Kita enggak mau menasihati mereka Pak. Jadi kalau ada kejahatan dalam lingkungan kita, kita saling menasihati. Mau itu anak siapa kek, kita harus sama saudara seiman kita, saudara semuslim kita saling menasihati. Itulah perintah Allah. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Itulah tugas kita Pak, sebagai manusia, untuk saling menasihati satu sama lain, agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang aman, lingkungan yang tentram. Itu kata Allah ya. Kenapa? Karena kalau semua beriman kepada Allah, enggak ada kejahatan, insya Allah komplek kita akan aman. Allah akan lindungi. Semua malaikat akan berjaga di lingkungan sekitar kita. Itulah karena kita saling peduli, saling menasihati. Maka mari Pak ya, kita bersama-sama muhasabah diri kita, sama-sama memperbaiki diri kita, introspeksi diri kita, saling menasihati satu sama lainnya, agar Allah menjaga komplek ini dengan yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Inilah 4 janji Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakannya, mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah tambahkan rezeki kita, tambahkan kesehatan kita, tambahkan umur kita. Yang kedua, mari kita ingat kepada Allah dimanapun kita berada, mau di pasar, di masjid, di kantor, jangan lupakan Allah. Agar apa? Kita terhindar dari kejahatan-kejahatan, untuk korupsi, untuk zolim, untuk mengambil hak orang lain. Karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mari kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Jangan mengemis kepada manusia, jangan memohon kepada manusia. Minta dulu sama Allah, nanti Allah akan buka hati-hati manusia untuk menolong kita. Intinya adalah minta pada Allah, pasti Allah akan kabulkan permintaan kita, dengan syarat kita introspeksi diri kita. Yang keempat, ketika kita di rumah, jangan pernah Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya, tidak akan mengutuk hamba-hambanya, memberi hambanya ujian kalau dia enggak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Allah kuatkan iman kita semuanya, Allah kuatkan sabar kita semua, sehingga apa? Kita mampu untuk menghadapi semua ujian ini, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang tanyakan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Puncak dari kejelekan itu adalah kesombongan. Kita menghadapi kesombongan itu lihatkan kondisi keadaan orangnya. Kalau kita dengan nasihati secara baik, kadang-kadang bikin ribut. Paling kita saling mendoakan. Misalnya ada orang nyeleweng, korupsi, kita ngomong gitu, marah. Nah, itu tentunya kita mendoakan aja yang paling tipis imannya. Yang kedua, kesombongan dunia itu mungkin kita hadapi, kita sikapi dengan kondisi yang sederhana ya, kepada Allah, doa tentunya. Tapi ada kesombongan akhirat, Pak. Misalnya apa? Yang merasa dirinya suci, seolah-olah dia yang punya surga dan punya neraka.
yang pada akhirnya suka mengkafir-kafirkan orang dan menbid'ahkan orang. Itu bagaimana cara menghadapinya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak, artinya sangat menarik sekali ya. Jadi Pak, dimanapun kita hidup ya, mau di komplek, perumahan, atau dimanapun kita berada ya Pak ya, yang namanya kesombongan itu pasti ada dalam diri manusia. Kesombongan itu pasti ada dalam diri manusia. Ketika kita melihat sebuah kesombongan, sebuah kejahatan, sebuah kemaksiatan, maka kita sebagai saudara muslimnya wajib mengingatkan mereka. Sudah dibilang, man ra'a minkum mungkaron, ketika Anda melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangan kalian. Artinya apa? Kita harus tegas bahwa ini tidak baik, ini bahaya sekali. Pakai tangan itu tidak pakai kekuatan kita, pakai fisik kita. Kalau itu terlalu berlebihan. Yang kedua, kalau mentok pun nggak bisa pakai tangan ke fisik kita, wabilisanihi, dengan ucapan kita, dengan lisan kita. Nah, Pak, itu kurang baik, Pak. Tidak boleh seperti itu, Pak. Nggak mempan juga, Pak. Nggak mempan juga orang itu. Pabi kolbihi, dengan hati kita cukup kita doakan dia. Ya Allah, kita sudah berusaha dengan tangan, dengan lisan, tapi nggak ada perubahan. Saya serahkan pada Engkau ya Allah. Saya doakan dia semoga Engkau buka hidayah kepada dia, Pak. Itu cara kita kepada orang yang sombong, Pak. Pertama, kita sudah ikhtiar, ya Pak ya, ikhtiar dengan fisik kita, dengan lisan kita, tapi nggak mempan juga Pak. Tuh orang mentok semua, nggak ada bisa ngadapin dia. Cukup dengan hati kita, Pak. Doakan kepada Allah supaya apa? Allah berikan dia hidayah. Itu cara orang Islam kepada saudaranya yang berlaku jahat atau maksiat, gitu Pak ya. Yang kedua adalah, kalau ada orang yang merasa paling suci Pak ya, paling benar, paling bagus ibadahnya, paling bagus amalnya, paling bagus caranya beretika, Pak. Bagaimana tugas kita, Pak? Pak, kita ini manusia ya. Dia bilang tuh, banyak manusia, Pak. Banyak manusia itu mereka tuh dekat sama Allah, Pak. Dekat sama Allah, rajin sholatnya, rajin tahajudnya, rajin sedekahnya, Pak. Tetapi tidak baik sama sosialnya, Pak. Tidak baik kepada manusia lingkungannya, Pak. Itu pun tidak bagus. Itu pun tidak baik, Pak. Mana yang baik? Kalau kita punya ilmu, kita saling berbagi ilmu kita. Kalau kita punya pandangan yang lain, kita sampaikan pandangan kita. Kalau ada orang yang sangat fanatik, Pak ya, merasa paling benar, merasa paling hebat, bagaimana cara kita menyikapinya, Pak? Kita tidak boleh melawan dia, Pak. Karena orang itu udah karakter biasa mereka, Pak. Kalau kita terus ngotot melawan dia, Pak, yang ada kita gondok juga, Pak ya. Kita gondok juga. Orang ini kok nggak mempan juga ya, songong ya, gitu kan? Jadi Pak, kita biarkan saja dengan pendapat dia, Pak. Kita biarkan saja dengan pendapat dia. Apa tugas kita? Tugas kita mendoakan dia. Ya Allah, ini ada hamba yang sombong ya Allah, merasa paling benar ya Allah. Ingatkan dia ya Allah, tegur dia ya Allah. Biar apa? Biar dia merasa hamba yang lemah, hamba yang sangat bodoh, yang tidak pintar-pintar amat, Pak ya. Tolong Pak ya Allah, kasih dia petunjuk-Mu ya Allah. Ya Pak ya, jangan Pak, kalau ada orang yang itu Pak, tidak mau dikalah debatnya, paling pintar bicaranya, paling pintar dalilnya, paling suci menurut mereka Pak, kita jangan melawan dia.
Kalau kita melawan dia, kita yang akan kesal sendiri kan? Kesal sendiri. Akhirnya apa? Kita ngomongin dia di mana-mana, menggibah dia di mana-mana. Padahal apa tuh gibah? Gibah dosa yang sangat besar yang harus kita hindari, Pak. Jangan suka kita ngomongin orang, tidak boleh. Itu bahaya, Pak. Bahaya sekali kita menggibah hamba Allah. Walaupun dia jahat, dia sangat paling pintar, biarkan Allah yang membuka hatinya. Cukup kita hanya mendoakannya. Sehingga apa? Kita akan mengurangi gibah dalam lingkungan kita, Pak. Karena gibah adalah bahaya sekali dalam lingkungan kita, dosa besar bagi kita semua. Jadi, kalau ada yang seperti itu, hanya kita mendoakan saja, serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak ya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Cukup? Ibu bukan? Ibu ada? Cukup Ibu? Belakang Ibu nggak ada ya? Baik. Kalau begitu, marilah kita tutup talim kita pada pagi hari ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kita hari ini Allah berkahi, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa hidup dengan rukun damai dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan wa iyyakum ajmain. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.